Selamat malam teman-teman. Ini saya buat video rekaman sebagai pengganti pertemuan kita yang ketujuh. Karena kita masih ketinggalan satu pertemuan lagi, yaitu pertemuan ketujuh, karena ada beberapa waktu lalu ada libur tanggal merah. Jadi sebelum UTS seharusnya kita ada pertemuan 7 kali. Jadi kita akan masuk ke materi kita. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya materi kita ini. Oke, di sini yang menjadi topik kita, materi kita pada hari ini, yaitu keberlangsungan perbaikan, improvement ya. Keberlangsungan perbaikan memang harus setiap hari, setiap saat akan perbaikan ya di dalam suatu perusahaan. Dari berbagai macam aktivitas di sana harus dibuat perbaikan-perbaikan. Biasanya itu kalau kita mencoba untuk mencari di mana yang harus diperbaiki, biasanya harus ketemu itu. Ya. Karena selalu ada yang kita kira sudah paling optimum, paling maksimal, ternyata kadang-kadang itu bisa masih punya ruang ya untuk memperbaiki. Jadi sini ditulis ini keberlangsungan perbaikan atau improvement dengan evaluasi kerja sebut juga dengan kinerja dan pengendalian ketidaksesuaian ya. Tujuannya di sini agar mampu dan memahami ya keberlangsungan perbaikan atau improvement itu dengan evaluasi hasil apa yang telah dikerjakan. Makanya ada sering meeting itu ya, meeting pertemuan, ada daily meeting tiap hari gitu, hari-hari ya. Ada juga yang weekly meeting sekali seminggu, mungkin Senin atau Jumat gitu karena Sabtu libur. Ya. Jadi dievaluasi selama seminggu apa yang terjadi, di mana kebaikan, di mana keburukan, ya. Apa yang tidak dicapai, ya. Kesalahan terjadi di mana dan di mana kesalahan itu siapa yang melakukan, kenapa bisa terjadi kesalahan, dan apa corrective actionnya atau perbaikannya. Ya. Oke, kita mulai dari A, proses perbaikan atau improvement. Ya. Improvement atau proses perbaikan secara terus-menerus merupakan keharusan dari sebuah organisasi supply chain management. Bukan hanya supply chain management, termasuk mahasiswa juga harus ada perbaikan terus-menerus. Nilai itu, ya, nilai itu harus diperbaiki, tugas harus dikerjakan. UTS sebelum UTS sudah menguasai materi-materi yang diajarkan, ya, menguasainya, memahaminya, sehingga ketika UTS mendapatkan nilai yang bagus. Dan bukan hanya soal hafalan, ya, tapi pengertian kita mengenai sesuatu. Dan itu perlu nanti ketika bekerja, itu kan implementasi langsung, operasional. Bagaimana memanage orang, bagaimana memotivasi orang, bagaimana menegur orang, bagaimana bekerja sama, bagaimana mengevaluasi, siapa yang dievaluasi, siapa yang mengevaluasi. Dan itu harus ada standarnya, ya, sehingga kita mengevaluasi secara objektif, ya, tidak subjektif. Ada yang bagus dibilang jelek, ada yang jelek dibilang bagus. Ya. Hal ini perlu dilakukan kenapa? Mengingat proses supply chain membutuhkan pembaruan, ya, mengikuti perkembangan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi dokumen tidak perlu lagi seperti dulu, harus di-print, harus dikirim secara tiki atau menggunakan kurir. Bisa juga dengan email, dengan WA, dan lain-lain. Ya. Oke, dalam berbagai pengalaman perusahaan bahwa status quo ketiadaan perubahan, status quo itu nggak mau berubah gitu ya. Status quo tidak senang tapi sudah zona nyaman ya. Itu dibilang baik dari segi proses, produk, kualitas, pelayanan dan kegiatan lainnya ya akan menyebabkan perusahaan menjadi terbelakang, ketinggalan kalau kita tidak mau ada perbaikan. Ya. Jadi harus ada proses perbaikan. Oke, tuntutan perubahan menuju perbaikan
ya di sini yang terus-menerus dalam supply chain. Satu, memastikan keberlangsungan proses berorientasi pada kualitas ya. Jadi orientasinya apapun yang dilakukan itu untuk kualitas. Kualitas dari barang ataupun jasa yang pada akhirnya akan memuaskan konsumen karena kualitas. Kalau kita ada 2 pasang sepatu, satu merek A, satu merek B. Merek A baru 3 bulan udah rusak. Merek B sampai 3 tahun belum rusak. Itu kan udah jelas perbedaan kualitas. Ya. Tentu orang mencari yang B, yang kualitasnya bagus. Itu udah secara otomatis itu orang mencari kualitasnya. Banyak kampus yang dicari atau mahasiswa nanti yang mencari pekerjaan, lulusan mana yang dicari? Dicari yang lulusan dari kampus yang berkualitas. Ya. Paling tidak ada brandnya dulu, gitu. Ada namanya dulu. Mungkin saja mahasiswa di kampus-kampus biasa, ternyata mereka bisa lebih bagus juga. Tapi paling tidak bagi seorang HRD yang menerima karyawan, mereka akan lihat dari kampusnya dulu. Gitu ya. Lalu nanti dilihat lagi kapabilitas yang bersangkutan ketika bekerja. Ya. Yang kedua, memastikan dilakukannya koordinasi dengan divisi quality ya. Ada quality khusus. Biasanya kalau sudah mendapatkan ISO ya, ISO International Standard Organization, sertifikasi ISO itu ada yang seperti ngaudit ya. Kalau diaudit ternyata banyak kesalahan, itu sertifikatnya bisa ditarik. Kemudian memberikan dorongan moral ya, dan material guna pelaksanaan improvement. Ya tentu jangan hanya suruh meningkatkan kualitas atau nggak ada pelatihan, nggak mempunyai nggak mempunyai sumber daya yang mumpuni, yang mencukupi ya. Jadi harus ada dukungan secara moral dan juga secara material. Kemudian dibuatkan jadwal setiap review atas progres yang dilakukan ya. Jadi maksudnya ditulis gitu, ada tertulis apa yang telah dicapai. Apakah kita bisa mencapai KPI 100% atau hanya 80% atau hanya 60%. Dicatat sehingga kita tahu di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, apa yang telah kita capai. Apakah goal atau target itu tercapai. Kan harus punya target. Ya, jangan sampai tidak ada targetnya gitu. Pokoknya pengiriman berapa hari. Tadi ada saya punya shipment itu berangkat tanggal 12 Mei ini dari USA Chicago ke Jakarta dan akan sampai tanggal 14 lewat udara. Ya. Itu kita tahu, kasih tahu ke customer ini loh, flight schedule-nya, ETD tanggal berapa, terus arrival-nya tanggal berapa, apa namanya kapalnya, pesawatnya, ya kan ada singkatannya itu, entah ini gitu tergantung airline-nya namanya. Kemudian dilakukan proses reward ya, punishment dan reward perlu itu ya, dikasih bonus, dikasih penghargaan ya, jangan sama rata gitu. Rajin sama tidak rajin sama aja naik gajinya, sama aja komisinya, nggak ada gunanya kita rajin. Diberikan bagi yang rajin, diberikan reward, penghargaan. Bagi yang tidak rajin bisa juga dikasih hukuman, disebut dengan reward atau punishment. Komunikasi, esensi dari perbaikan yang terus-menerus adalah komunikasi yang dibangun menjadi lebih baik. Ya. Kalau dia ada perbaikan terus-menerus, terus kan dievaluasi itu. Kalau orang lain bisa pengiriman cuma 11 hari, kenapa kita 12 hari? Kalau kita bikin 11 hari juga pengiriman, itu kan baru sama dengan orang lain. Must be better. Bisa jadi 12 hari. Jadi dibangun komunikasi ke semua stakeholder. Semua yang terlibat. Sampai ada yang salah. Bukan hanya salah, tapi jangan hanya standar, tapi harus meningkat. Kemudian penyelesaian masalah yang cepat dan tepat. Ya. Cari masalahnya, di mana akar permasalahannya, di mana bottleneck-nya. Bottleneck kan leher, battle.
Botol tahu kan botol leher itu karenanya ada sumbatan gitu. Di mana grassroots-nya ya, masalahnya di mana, akar rumputnya di mana. Seperti itu. Cari permasalahan. Bukan cari masalah, maksudnya ada problem diomongin, dibicarakan, didiskusikan. Kenapa terjadi? Cari solusi gitu. Kemudian melihat pada penyelesaian masalah daripada mencari kambing hitam ya. Jangan cari kambing hitam. Jangan melepaskan tanggung jawab. Memang salah ya aku salah, tapi dengan sopan. Maaf saya salah. Santan aja. Kadang orang senang begitu mau. Kalau dia cari kambing hitam, dia itu nggak mau memperbaiki diri ya. Wah, gara-gara si itu nih salah, gara-gara macet, gara-gara dosennya, gara-gara mahasiswanya, gara-gara atasan segala macam. No, kita punya cara sendiri. Kita disuruh kerja itu untuk bisa memecahkan solusi, bukan lari dari persoalan, dari masalahnya. Semakin kita sering menghadapi masalah itu, kita membuat kita tangguh, lebih kuat, lebih strong. Ya. Jadi kalau ada masalah kecil, nggak ada apa-apa sama itu. Masalah besar aja di jalan. Ya, saya kadang-kadang kalau naik gunung itu, udah sampai ke Gunung Kerinci, yang tertinggi di Sumatera, gunung tertinggi nomor 3 di Indonesia. Di gunung lain tentu kita harapkan bisa, gitu. Walaupun kita harus tetap hati-hati. Karena juga soal tingginya, soal jatuhnya orang itu bisa cuma ratusan meter juga udah game over gitu. Jadi harus kita ada seperti itu. Ya, kalau udah ada persoalan besar, kita sering, persoalan kecil itu masih biasa. Tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Orang itu terantuk bukan karena batu besar, tapi karena batu kecil. Jadi yang kecil itu juga jangan dilupakan. Mendokumentasikan masalah ya, perlu dokumentasikan. Buat apa? Ya, nanti kalau ada audit dikasih tahu. Audit. Oh ini masalah ya. Kenapa masalahnya? Di mana? Ini. Terus solusinya apa? Corrective actionnya. Jadi jangan ada masalah tidak ada solusi. Istilahnya orang sakit nggak ada solusi ya udah meninggal gitu ya. Yang kelima proses monitoring ya, perlu monitoring, dimonitor. Ya, jangan dibiarkan karyawan dibiarkan begitu, nggak ada evaluasi, nggak ada monitoring, nggak dikoordinasi. Wah itu dia main-main ya. Biasanya terlambat 10 menit jadi 20 menit nggak dimonitor. 20 menit nggak dimonitor juga, 30 menit terlambat. Lama-lama dia terlambat sejam, terlambat 5 jam baru masuk kantor. Karena nggak ada monitor, nggak ada negor. Tegor. Tapi tegornya hati-hati. Tegornya lihat kesalahannya. Kamu terlambat ini 1 jam. Why? Jangan kamu bilang, dasar kamu orang Sumatera. Jangan bilang, karena nggak semua orang Sumatera begitu. Oh dasar kamu orang Indonesia. Jangan gitu. Indonesia juga ada yang lebih pintar dari kita kan. Jadi jangan bawa suku, sara, jangan. Tapi jangan juga lihat orangnya, dasar kamu kurus kering, jangan. Lihat, oh ini loh salah, kenapa ini terlambat 1 jam. Kan masuk jam 8, kamu jam 9. Nah lihat di situ, itu main problemnya. Kenapa terlambat 1 jam? Ini bilang macet. Semua juga macet. Terus apa solusinya kalau macet tiap hari? Masa kamu terlambat tiap hari 1 jam? Angkat harus lebih cepat. 1 jam atau 2 jam. Jadi ada solusi ya. Struktur perbaikan kualitas ya. Di sini katakan, perlu diperhatikan struktur perbaikan yang berorientasi pada kualitas. Sebagai berikut, membuat lembaga kualitas, atau kami dulu bilang steering sukses. Ada panitianya gitu loh. Panitia ditunjuk untuk memonitor kualitas. Ya. Kemudian kadang-kadang satu departemen itu juga dibuat evaluasi. Kadang-kadang kalau dievaluasi ketahuan mana salah, nggak ada, dibongkar semua. Diangkat semua. Karena kan saling terkait, bagian tracking terkait ke gudang, orang gudang terkait di bagian ekspor terkait dengan marketing and sales, kadang-kadang terkait dengan operation terkait dengan finance, keuangan, pajak, dan lain-lain. Ini saling pasti ketahuan. Nah, itu ceritakan, kalau salah ya memang kita nggak bisa manusia sempurna kan. Kita manusia, human. Human itu selalu membuat kesalahan. Tapi jangan diulang-ulang kesalahan yang sama. Itu namanya kurang pinter ya. Kemudian menentukan tugas dan tanggung jawab ya, ada job description, JD. Ada tugasnya, ada tanggung jawabnya. Tentu semakin tinggi
tanggung jawab saya makin besar. Makin rendah, tanggung jawab semakin rendah, sedikit gitu ya. Karena tinggi dia dibayar, kalau CEO kan dibayar mahal, dia tanggung jawabnya harus besar, harus sesuai. Kalau manajer gajinya harus besar, ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Memastikan yang ketiga, infrastruktur mendukung proses perbaikan kualitas ya. Maksudnya kita punya kemampuan, punya sumber daya itu menolong juga gitu, termasuk finansial ya, keuangan, termasuk juga manusianya ahli untuk mengerjakannya, melakukannya. Jangan yang baru lulus, nggak ngerti apa-apa, langsung dikasih tanggung jawab besar, ya namanya bunuh diri ya. Dia baru lulus, belum tahu apa-apa, kasih pekerjaan, bukannya dikit, banyak lagi. Padahal dikit aja belum tentu selesai. Butuh pengalaman, nggak bisa langsung. Cuma ada orang bisa lebih cepat beradaptasi, ada juga yang lama. Oke. Kemudian objektivitas diperlukan, ya, karena itu dilakukan pendekatan secara keilmuan dengan cara mengumpulkan data yang valid, ya, jangan data yang nggak valid lagi. Mengidentifikasi akan masalah, ya. Kalau kaki yang sakit bilang kaki, jangan kaki sakit bilang kamu sakit hati, jangan. Ya, maksudnya seperti itu untuk perbaikan, ya. Kemudian mengembangkan alternatif, apa sih tadi yang saya bilang, corrective actionnya apa, solusinya. Kemudian perancangan atau perencanaan perubahan, ya. Kalau sudah mentok di situ terus, sudah buatlah perubahan, ya. Jangan dipaksakan terus, itu nanti membuat pemikiran kita nggak pernah habis, ya. Kemudian proses selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan untuk dilakukannya improvement, perbaikan. Jadi saya olahraga, saya pikir saya udah 3 hari nggak olahraga. Saya treadmill, maksud saya biar saya, badan saya, paling tidak jantung saya bagus. Jadi ada improvement, ada perbaikannya. Kemudian ini ada pendekatannya untuk improvement ini, ada brainstorming. Wah, ini perlu nih, biasanya ada motivator kan. Motivator itu merubah pikiran kita, merubah sikap kita, merubah pola pandang kita, merubah view kita terhadap sesuatu gitu. Kadang-kadang kita gitu, itu pulau itu jelek, pulau itu nggak bagus, di sana banyak hantunya, banyak binatang buasnya. Ketika kita datang ke sana, ternyata bagus, itu kan berubah semua. Ya, pola pikir kita berubah. Namanya ya, lakukan brainstorming ya. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ya, apa yang dibutuhkan pelanggan, jangan sampai salah ya. Sakit perut jangan dikasih obatnya sakit mata. Ya harus tepat. Makanya identifikasi apa sih yang dibutuhkan pelanggan, rasanya bagaimana, harganya bagaimana, modelnya bagaimana. Kemudian mempelajari waktu ya, stepnya dalam satu proses, jangan terlalu lama. Bikin speednya cepat, cepat. Saya paling sebel ngelihat orang mengerjakan satu aja nggak kelar, padahal orang lain mengerjakan 5 bisa kelar. Gitu ya. Kenapa? Padahal dia kelihatan paling sibuk, sana sini heboh, tapi nggak selesai satu pun. Ya. Yang keempat, melokalisasi adanya masalah ya. Jadi jangan ada masalah antara marketing dengan operation. Ya, mungkin salah paham, berkembang sampai ke accounting, sampai ke customer service. Nah, itu jangan. Itu namanya tidak fokus. Akhirnya kontraproduktif. Apalagi kalau yang bermasalah itu 2 orang gitu punya geng. Satu kampus, satu alumni, nah itu berbahaya sekali. Kemudian bagaimana strategi melakukan improvement ya? Di sini katakan bagaimana proses berjalan ya? Apakah itu masih ke Bandung mengirim barang masih lewat puncak, apa nggak lewat Cipularang, itu maksudnya ya. Jadi jelaskan prosesnya. Kemudian buat standarisasi proses ya, ada standarnya. Kalau makanan, ini gorengnya cuma 5 menit, yang ini sudah 7 menit, otomatis gitu. Yang mudah daripada hanya pakai feeling, tentunya udah 17 menit, gosong dia. Atau pakai feeling, contohnya cuma 1 menit, sudah mentah ya, seperti itu. Kemudian meminimalkan terjadi error, ya ini hati-hati, makanya cek dan recheck. Dokumen itu perlu cek dan recheck ya, sampai salah. Make sure, nggak apa-apa agak lambat dikit tapi benar, daripada cepat tentunya salah ya. Kemudian mengurangi variasi penggunaan statistik ya, perlu statistik. Kami dulu selalu itu, bos saya itu ada GM kami dulu orang Prancis itu, selalu tiap bulan itu dibuat statistiknya.
oh ini nih peningkatannya sekian gitu, itu langsung dibuat di dinding. Jadi setiap orang yang datang, umpamanya saya bagian ekspor gitu, oh saya lihat, oh keuntungan kami begini, target kami seperti ini, dapat gitu. Orang lihat terus itu tiap hari. Jadi akhirnya mau memperbaiki kalau kelihatan di situ ternyata tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Ya. Kemudian melakukan perbaikan, ya, desain proses. Oke, bisa juga dilakukan mengurangi waktu pengiriman, ya, dari 2 hari jadi 1 hari gitu. Memperbaiki arah produksi, ya, ini juga produksi bisa diperbaiki. Penerapan teknologi, ya, teknologi ya, tentu yang bisa yang dikembangkan, yang lebih menguntungkan. Jangan sampai dibuat teknologi, tentunya malah merugikan. Kenapa? Kalau mungkin belum terlalu banyak umpamanya yang dikerjakan. Perhatikan level produksi, sinkronisasi produksi, produksi yang bersamaan, jadwal, maksudnya produksi bersamaan itu dia seperti paralel gitu. Kemudian jadwal yang fleksibel, walaupun ini nggak selalu bagus, ya kadang-kadang kita harus ketat juga jadwal, jangan fleksibel malah terlambat akhirnya. Kemudian adanya visual control, ketiadaan stok atau meminimalkan adanya stok, ya. Stok itu dibuat setepat mungkin, jangan kebanyakan, jangan terlalu kurang. Kemudian supplier partnership, ya, kita juga bisa menggandeng 1, 2, 3 supplier, ya, jangan cuma satu. Kalau cuma satu tiba-tiba kebakaran supplier A, kita nggak ada lagi yang lain. Buat backup, ya. Melakukan kontrol terhadap proses yang sedang berjalan, ya, jangan sampai ada yang salah di tengah jalan. Melakukan maintenance secara tertib disiplin. Pokoknya mobil kan, ada tune up, ada servis bulanan atau berkala gitu. Oke, dalam tradisi Jepang ada yang disebut dengan Kaizen, ya. Kaizen itu 7 elemen dalamnya, ya. Ini yang membuat Jepang itu maju, ya. Satu di sini fokus kepada pelanggan, jangan fokus kepada kita. Karena kita suka asam, kita pikir pelanggan kita suka asam semua gitu kan. Karena kita suka warna biru, kita pikir customer suka warna biru. Enggak. Selera kita berbeda, tapi yang kita pikirkan adalah selera pelanggan. Ya, konsumen apa maunya. Terus kerja sama tim, ya, teamwork. Bagus tuh kerja sama tim. Kerjaan jadi lebih mudah. Terus JIT, just in time, ya. Dibutuhkan ada saat dibutuhkan, itu namanya just in time. Kamu lapar ada makanan gitu, jangan lapar hari ini makanannya besok, atau makanannya sekarang laparnya nanti gitu, jangan. Pas lapar ada, itu namanya just in time. Terus lingkungan, itu namanya berbicara juga dengan KHSE, ya, Quality Health Safety and Environment, ya, KHSE. Jadi memperhatikan lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan. Jangan seperti kemarin ada orang Prancis, ya, membersihkan Gunung Rinjani. Dia sewa porter berapa orang itu, kalau ada sampah dia angkutin sampah itu sampai banyak berapa karung itu kembali lagi. Orang luar negeri yang lebih peduli dengan lingkungan kita, orang Indonesia waduh pasti ada situ bungkus Indomie lah, botol Aqua lah, botol-botol makan makanan kecil atau snack macam-macam, ya. Terus otomasi, maksudnya automatically, maksudnya bisa secara, kan orang main gitar itu bisa tahu otomatis C tahu di D tahu di mana, A G F, karena udah terbiasa gitu. Itu lebih mudah gitu kan daripada yang tidak terbiasa buat secara otomatis. Kerjasama pekerja dan manajemen, ya, ada bottom up, ya, ada top down dari atas ke bawah. Jadi ada kerjasamanya, ya, jangan salahin bawahan melulu, ya, karena kadang-kadang kalau bawah salah juga mungkin atasan juga salah. Kemudian maintenance, ya, maintenance perbaikan atau pemeliharaan. Ya. Oke, terus makanya di sini katakan untuk melakukan perbaikan di mana dikenal dengan 5W tambah 1H, ya. 5W apa itu? Ada who, where, when, what, why, dan how, ya. Itu menggali, biasanya gitu, menggali sesuatu masalah agar ketahuan apa masalahnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Terus evaluasi kinerja, ya, maka tadi saya bilang ada ini PDCA, ya. Plan, do, check, action, ya. Kayaknya udah pernah kita pelajari juga PDCA ini. Jadi di sini John dievaluasi kinerjanya kita,
Kami dulu pernah evaluasi Singapura, kantor kami Singapura, kantor kami di Malaysia, kantor kami di Indonesia. Di Singapura kita nggak bisa lewati, tapi Malaysia masih bisa kita lewati. Biasanya kan peringkatnya Singapura dulu, Malaysia, Indonesia. Nah, waktu saya pegang itu, saya jadi ubah, kita ke peringkat 2. Singapura memang nggak tertandingi waktu itu, tapi Singapura, Indonesia, Malaysia peringkatnya gitu. Apa sih yang langkah diperlukan membuat ukuran agar dapat dilihat objektivitas dari evaluasi tersebut ya? Ada targetnya, ada goalnya. Umpamanya tadi saya bilang pengiriman barangnya kalau bisa on time 99%. Membuat persyaratan pengukuran, ada syaratnya, membuat analisa dianalisis. Kenapa terjadi? Itu kan analisa ya. Lakukan evaluasi, dievaluasi. Perlu nggak dilanjut? Atau ada perbaikan nggak? Atau stop aja? Atau cari yang baru? Atau inovasi baru? Oke, selanjutnya pengendalian ketidaksesuaian ya. Pengendalian. Apa sih pengertian di sini dikatakan pengendalian atas produk yang tidak sesuai di mana sudah terdistribusi ke agen atau bahkan ke pelanggan dapat dilakukan proses penarikan kembali, recall, yang disebut dengan ada reverse logistik. Kalau general logistik kan dari pabrik sampai ke customer, entah itu di mana. Tapi kalau reverse logistik itu dari customer karena mungkin barangnya jelek, reject, akhirnya dikembalikan lagi. Itu namanya reverse logistics. Oke, itu reviewnya. Mahasiswa ada harapkan mampu mereview terkait modul tersebut. Baik, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan terakhir yang ke-7 ini. Selamat mengikuti ITS juga. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanya di grup, nanti saya akan jawab. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore.